Hari ini kita pelajari mengenai neraca massa. Apa itu neraca massa? Bahwa neraca massa adalah perincian dari jumlah bahan yang masuk, bahan yang keluar, dan terakumulasi di dalam sebuah sistem. Jadi, totalnya atau akumulasinya itu adalah bahan yang masuk atau input dikurangi bahan yang keluar atau output ditambah dengan generasi bahan yang tergenerasi dan bahan yang terkonsumsi, semuanya di dalam sebuah sistem. Prinsip neraca massa bahwa neraca massa atau neraca bahan merupakan penerapan hukum kekekalan massa terhadap suatu proses atau pabrik. Hukum kekekalan massa adalah massa sebelum dan sesudah reaksi tetap. Massa ini tidak berubah dan tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Contohnya adalah orang ini. Kita melihat orang ini, maka orang ini adalah suatu sistem. Dan yang melihat atau di sekitar orang ini adalah suatu lingkungan. Sistem, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu apabila suatu wadah ditutup. Di sini tidak ada perpindahan material, tetapi hanya terjadi perpindahan energi saja dari sistem ke lingkungan. Maka kalau ini air panas, maka uapnya tidak bisa keluar, tetapi panasnya bisa kita rasakan. Sistem terbuka berarti ada material yang masuk dan keluar. Kalau ini ada air panas, maka ada uap yang keluar ke lingkungan. Panasnya pun bisa kita rasakan, berarti perpindahan energinya pun bisa kita rasakan. Kemudian kita harus tahu namanya batch proses atau proses batch. Apa itu proses batch? Selama proses berlangsung tidak ada aliran masuk dan keluar, sehingga akan ada akumulasi di dalam suatu sistem. Jadi prosesnya adalah umpan masuk, diproses dan keluar. Selesai. Maka sistem ini contohnya adalah alkohol, urea, formaldehid dan sebagainya. Berbeda dengan proses continuous. Selama proses berlangsung ada aliran masuk, keluar, sehingga tidak ada akumulasi dalam suatu sistem saat steady state. Berarti saat proses berlangsung ada yang masuk, ada yang keluar. Contohnya adalah minyak bumi, industri skala besar. Nah, ini memiliki keuntungan di dalam continuous proses, yaitu pengendaliannya mudah. Steady state proses, semua kondisi terhadap waktu meliputi temperatur, tekanan, bahan, massa bahan, laju alir itu selalu tetap. Contohnya di sini masuknya adalah 100, keluarnya adalah 100. Unsteady state proses, yang mana tidak semua kondisi dalam keadaan konstan atau tetap. Masuknya laju alir 100 lp per menit, keluarnya hanya 90 lp per menit. Kita akan belajar mengenai neraca massa tanpa reaksi kimia. Kita ketahui rumus dari neraca massa adalah akumulasi sama dengan input kurangi output ditambah generasi dikurangi konsumsi. Generasi dan konsumsi ini terjadi karena adanya reaksi kimia. Kalau tidak ada reaksi kimia, maka sama dengan nol.
Sehingga neraca massa tanpa reaksi kimia rumusnya adalah akumulasi sama dengan input kurangi output. Inputnya berapa, proses, kemudian outputnya berapa. Itu adalah neraca massa tanpa reaksi kimia. Langsung kita ke soal. Yang pertama, proses mixing. Di laboratorium hanya tersedia larutan HCl 5% dan larutan HCl 25%. Seorang praktikan akan mencampur atau proses mixing 500 gram HCl 5% dengan 300 gram larutan HCl 25%. Berarti inputnya adalah HCl 5% 500 gram dan HCl 25% 300 gram. Maka keluarnya adalah yang ditanyakan, yaitu komposisi dan jumlah HCl yang didapat. Ini keadaannya adalah steady state. Jadi menggambarnya atas adalah jumlahnya, bawah adalah persentasenya. Kemudian dilengkapi datanya, ditambahkan dengan H2O 95%. Dari mana? Karena HCl 5% maka H2O 95%. HCl 25% maka H2O-nya 75%. Maka ini yang dicari. Bisa juga dibuat tabel neraca massa. HCl 5%, H2O 95%, neraca totalnya 500. Ini 25%, 75%, maka totalnya 300, outputnya belum diketahui. Maka untuk menyelesaikan berapa HCl total dan fraksinya, dibuat neraca massa. Ada dua neraca massa, yaitu neraca massa total dan neraca massa bagian. Neraca massa total berarti buat totalnya. Atasnya ini 500 ditambah 300 F2 sama dengan F3. F3-nya adalah 800. Neraca massa bagian berarti miliknya HCl dan H2O. Karena ini yang dicari adalah HCl-nya, maka kita buat HCl aja, yaitu 5% kalikan 500 tambah 25% kalikan 300 sama dengan persen HCl dikalikan dengan F3, yaitu 800. Maka 25 tambah 75 sama dengan persen kalikan 800, maka persen sama dengan 100 bagi 800 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5%. Jadi total HCl-nya adalah 800 gram dengan fraksi 12%. Ini bisa dilengkapi dengan neraca massa seperti ini. Kemudian proses distilasi. 100 kg per jam campuran benzen dan toluen yang mengandung 50% benzen dipisahkan menggunakan distilasi menjadi dua fraksi. Jadi masuknya adalah 1000 kg per jam. Totalnya terdiri dari benzen 50%, maka kita harus tahu toluennya adalah 50%. Laju alir massa B pada aliran atas adalah 450 kg per jam. Sedangkan yang bawah toluennya adalah 475 kg per jam. Yang ditanyakan adalah komponen B pada produk bawah dan komponen T pada produk bukan total. Yang ditanyakan T-nya. Kemudian F3 bensinnya belum tahu, toluennya adalah 475 kg per jam. Ini miliknya toluen, tidak miliknya total ini. Bisa dibuat neraca massanya, tabel neraca massa, kemudian bisa juga langsung ke perhitungan neraca massa. Neraca massa totalnya berarti FFF. Di sini F1 1000, F2 tidak tahu, F3 tidak tahu, berarti informasinya belum komplit, maka bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian neraca massa bagian
B, yaitu 50% kali 1000 sama dengan 450 tambah berapa? B-nya 50. Toluen berarti 50% kali 1000 ditambah T-nya tambah 475. Maka T-nya 25. Maka produk B-nya 50, toluennya adalah 25. Oke, silakan bisa berlatih terus mengenai neraca massa.